Sahabat Suara Tapian, kami berbincang dengan Bapak Insinyur Lintong Manurung MM. Beliau adalah Ketua Umum Jaringan Pemerhati Industri dan Perdagangan. Ini lembaga awalnya didirikan semacam lembaga untuk relawan mendukung Jokowi ketika menjadi calon gubernur di Jakarta. Dan sampai beliau 2 periode menjadi presiden, komunitas atau lembaga ini terus berjuang bagaimana gagasan pikiran mereka memberi hati untuk industri dan perdagangan Indonesia. Kami berbincang tema kali ini dalam konteks Pilpres, karena di periode ini bertepatan kita akan dengar juga nanti dari beliau kenapa memilih tidak lagi mendukung Bapak Jokowi yang selama ini puluhan tahun dia dengan relawannya mendukung. Bahkan beliau sudah mendapat sertifikat penghargaan ketika relawan ini sudah membuktikan diri setia dan berkawan dengan Jokowi ketika itu. Sekarang apa kabar Pak Manurung? Ya, terima kasih Pak Hotman yang baik, saudara-saudaraku media Suara Tapian yang selalu setia untuk memberitakan kabar-kabar yang baik dan benar. Pertama-tama saya akan menyampaikan identitas saya dulu sebagai seorang relawan Jokowi yang setia. Barangkali yang terakhir saya ketahui pada saat kami mendaftarkan Jaringan Pemerhati Industri Perdagangan di tim TKRPP di Jalan Diponegoro 72 sebagai relawan Ganjar. Yang pertama yang saya lihat dari sekian ratus dan sekian ribu relawan yang terdaftar di sana, barangkali saya yang paling tua. Karena saat ini saya sudah berumur 73 tahun. Masih seperti umur 50. 73 tahun. Dan kenapa saya harus terus aktif? Saya hanya, kesadaran saya harus ikut untuk membawa organisasi saya, organ saya itu namanya JPIP ini. Tetapi saya juga membangun ada beberapa organ kecil, ya. Dan ini dipimpin oleh generasi-generasi muda. Kalau istilah sekarang itu generasi milenial. Ya. Karena kita yang sudah generasi yang sudah senior ini harus menyerahkan kepemimpinan dan melatih junior-junior kita menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Nah, dari hasil pertemuan ini saya melihat saya yang paling tua. Dan selalu mereka bertanya, kenapa masih? Ini barangkali saya nanti akan tinggalkan juga Jaringan Pemerhati Industri Perdagangan ini, sebagaimana juga organ-organ yang lain. Karena saya harus menyadari. Tetapi saya harus memberikan kontribusi yang penting. Bagaimana negeri ini menghadapi masalah-masalah pokok, terutama menyangkut masalah suksesi kepemimpinan, estafet kepemimpinan yang menurut saya dari mulai zamannya Bung Karno dilanjutkan dengan 7 presiden gagal melaksanakan sukses yang baik. Terus terang, tadinya saya mengharapkan bahwa Jokowi ini akan menjadi seorang pemimpin yang baik. Dan terus terang selama 9 tahun kita ini ditipu dengan perilaku-perilaku yang menurut saya ya, menurut kami ini hanya kemasan-kemasan untuk menutupi rencana-rencana dia untuk memimpin bangsa ini. Dan pada saat dia melaksanakan suksesi, dia tidak rela ini untuk memberikan ini kepada kepemimpinan ini kepada orang-orang yang pas. Pada saat kami melihat begini, partai yang siap untuk menyediakan dan mempersiapkan pemimpin, pengganti itu, ya ada beberapa. Tetapi dari sekian banyak partai di Indonesia ini, kami melihat PDIP lah satu-satunya partai yang siap mempersiapkan pemimpin yang mumpuni untuk memimpin bangsa ini ke depan. Dan kita seharusnya harus tahu ya, bahwa pembangunan bangsa ini, masa depan bangsa ini tidak semata-mata hanya ditentukan oleh banyaknya sumber daya, banyaknya orang-orang pintar, banyaknya
teknologi yang kita kuasai, tetapi lebih banyak juga ditentukan siapa yang menjadi pemimpin kita. Kalau kita memiliki pemimpin yang baik, maka bangsa ini akan sukses. Tapi kalau bangsa ini dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang kurang baik, maka masalah lah yang akan muncul. Barangkali ini catatan saya mengenai masalah. Nah, pilihan. Kenapa kami memilih Ganjar? Dari 3 calon presiden yang saat ini, kami sudah mengadakan beberapa kali pertemuan kajian di lingkungan kita, dan kita sepakat. Dari 3 ini, yang terbaik ini ya paslon nomor 3 lah. Yang lainnya juga memang baik kalau menurut pemahaman kami. Tapi dari sekian yang baik ini, inilah 3 yang terbaik. Dan saya kira sudah saatnya kita memimpin pemimpin yang terbaik, yang dicintai oleh rakyat, yang mengerti rakyat, dan rakyat sadar bahwa itulah pemimpin yang baik. Pak Manurung, sebelum lebih dalam ke poin tadi, saya ingin bertanya, karena kan kami tahu juga Pak Manurung itu berkarir dulu Departemen Industri dan Perdagangan, Bapak ya? Departemen Perindustrian. Perindustrian dan Perdagangan. Dan jaringan yang Bapak bangun ini kan jaringan pemerhati industri dan perdagangan. Kalau boleh tahu, Bapak yang mumpuni paling tidak berjejak lama di situ, apa masalah industri dan perdagangan kita, Pak? Ya, itu tadi, itu juga ada kaitannya. Jadi saya memang purna bakti dari Kementerian Perindustrian. Ya. Dan pada saat perindustrian ini dulu bergabung dengan perdagangan, Ya. saya ikut dengan perdagangan. Jadi pada saat calon gubernur dulu Pak Jokowi dan Pak Ahok, ya kita pensiunan ini dulu ikut bergabung. Kita lihat, wah ini orang baik, ayo kita dukung gitu. Nah kita bentuklah organisasi ini. Nah, pengalaman saya sesuai dengan pertanyaannya Pak Hotman tadi, apa sih yang menjadi masalah dari industri dan perdagangan ini? Saya kira ada beberapa persoalan pokok ya yang harus kita luruskan. Pertama itu memang masalah tadi kesinambungan program. Ya, itu harus konsisten sesuai dengan tadi pemerintahannya. Ganti presiden jangan ganti kebijakan. Oke. Tapi untungnya di perindustrian itu sebetulnya sudah ada yang namanya rencana pembangunan jangka panjang ini di sektor industri, dan ini sudah dirumuskan dengan baik. Cuman dalam pelaksanaan operasionalnya, nah ini dia, ini menyangkut masalah kebijakan. Jadi kalau yang paling penting sebetulnya, pengembangan industri ini kan tidak bisa terlepas sendiri, terkait dia dengan aspek-aspek yang lain. Salah satu contoh, saya pernah mendapatkan pertama kali masuk ke perindustrian itu masukan dari Pak Hartarto, ayahnya Erlangga Hartarto yang sekarang. Umum Partai Golkar ya? Ya, beliau mengatakan bahwa masalah di sektor industri ini hanya 10% masalah industri teknik. 90% itu menyangkut masalah aspek yang lain. Itu ada aspek keuangan, ada aspek lingkungan, ada aspek macam-macam. Dari 90% itu adalah masalah yang terkait kepada kementerian lain. Oke, disitulah kita mau bertanya. Di sini kan berarti kita butuh satu kekuasaan yang bagus, yang benar-benar mumpuni dan memang membangun bangsa ini. Konteksnya sekarang kita harus memikirkan politik ini, karena masing-masing kita punya preferensi politik masing-masing. Tapi ada 3 kandidat sekarang, melihat sekarang posisi, kira-kira menurut Bapak, tadi sudah diceritakan, apa yang harus kita kritisi untuk mencari pemimpin yang bagus dalam rangka untuk memperbaiki seperti masalah industri dan perdagangan tadi? Ya, betul. Jadi sebenarnya Pak Jokowi sendiri sudah menyusun namanya program menuju Indonesia Maju. Ya. Indonesia Emas tahun 2045, bahwa pada tahun itu 2045 itu kita sudah menjadi negara maju berpenghasilan tinggi. Ya. Nah, tentu untuk mencapai itu kan harus ada program-program yang terkait. Nah, itu tadi Pak Jokowi sudah menyebutkan ada tahun-tahun kritis, tahun 2024, 5 tahun 2029, 2032 itu harus berjalan dengan mulus.
Tidak boleh ini terputus. Dan pemimpin yang menjalankan roda pemerintahan ini harus memahami program-program dalam rangka persiapan menuju tahun emas itu. Nah, di sini kami juga melihat dari jaringan pemerhati industri perdagangan, presiden yang siap mengetahui bahkan sampai mengerti masalah kecil itu ya Pak Ganjar ini sendiri, paslon nomor 3 ini. Saya ya agak ragu kalau paslon nomor 1, nomor 2 mengerti program-program teknis yang terkait kepada bagaimana kita mencapai tahap Indonesia maju tadi. Pak Manurung, kita kan memang sangat membutuhkan pemimpin ke depan yang punya kebijakan yang sangat bijaksana untuk semua kemaslahatan masyarakat Indonesia. Dan kita juga berharap pemimpin dalam hal ini pemerintah sekarang juga punya kemampuan mengestafetkan yang baik kepemimpinan itu. Tetapi estafet yang dibangun ini kan estafet yang sangat dilematis, karena kita melihat banyak proses-proses yang tidak seharusnya terjadi, tapi sepertinya dinafikan itu tidak masalah begitu. Misalnya proses-proses pencalonan dari Gibran ini kan kita tahu itu ya hukum dianggap itu nggak masalah, tetapi secara etika moral kan kita menganggap itu sangat naif sekali begitu. Tiba-tiba harus dibuat peraturan yang tidak pernah hanya untuk kepentingan satu calon. Ya, bagi saya di samping tadi kelemahan-kelemahan di kepemimpinan Jokowi yang terakhir ini sudah terbongkar ya, bahwa beliau itu adalah seorang yang lebih mementingkan kekuasaan ya. Itu supaya terus artinya dipegang sama dia. Ternyata juga beliau ini berani meninggalkan identitas dirinya sebagai pemimpin yang baik. Saya terus terang sebagai pribadi sangat menghargai bagaimana negara-negara lain sangat mengapresiasi beliau sebagai pemimpin ya, di mana di pertemuan-pertemuan negara dia kan selalu ditempatkan di depan. Tapi yang terakhir ini yang terus terang saya sedih melihat bahwa bangsa-bangsa lain itu sudah tidak menghargai dia lagi sebagai seorang pemimpin yang baik. Dan tentunya akan berpengaruh kepada iklim usaha di dalam negeri. Karena investor-investor yang dari luar, yang tadinya mau masuk ke Indonesia, ini nanti akan meninggalkan. Dia nanti akan memilih yang tadinya mau ke Indonesia, dia tidak mau lagi, dia akan pindah ke negara lain. Ini juga merupakan suatu masalah dan kendala kalau kita kaitkan tadi kepada sektor pembangunan sektor industri dan perdagangan tadi. Investor-investor itu akan kabur. Dan terus terang juga kalau kita kaitkan dengan pembangunan IKN ya, barangkali dampaknya juga akan sampai ke sana. Oke. Tidak akan mungkin banyak investor yang tadi yang mau itu akan menunda ya, atau ya dia akan meninggalkan program itu karena sudah tidak percaya lagi gitu. Pak Manurung, bisa nggak kita sebut atau Bapak yang menjawab ya, tipe Bapak ini tipe yang setia dengan orang yang pernah dipilih dan apapun yang terjadi ya tetap dipilih. Karena begini, misalnya saya masih mendengar misalnya ada pemilihan calon pemimpinan nasional, dia tetap dipilih walaupun sebenarnya banyak kebijakannya yang salah. Saya tidak sebutkan siapa, tapi itu artinya kan karena fanatik dengan personalnya, karena sejak dulu jejaknya mendukung dia begitu. Pak Manurung kan kalau dari pengalaman relawan ini kan sampai diberi sertifikat penghargaan, itu artinya kan memang tidak kaleng-kaleng forum yang Bapak dirikan, pernah berbuat, tapi tiba-tiba kita memilih. Ini bukan apakah disebut ini setia atau memang karena memang kritis begitu? Kalau kami terus terang, kelompok kami bukan setia terhadap orang. Kami ini setia terhadap negeri ini. Kami ini bukan tegak lurus kepada Jokowi, kami tegak lurus kepada NKRI. Kami setia kepada Undang-Undang Dasar, Konstitusi. Nah itulah. Jadi kalau orang mencintai, kalau istilahnya kan ada bucin, budak cinta. Ya. Kita ini bukan budak cinta. Mungkin kita budak cinta negeri ini. Kita mau berkorban ya. Mungkin kita juga mau artinya
menyerahkan nyawa kita berjuangnya untuk bangsa Bangsa ini. dan negara ini. Tapi bukan untuk Personal, pribadi, oke. personal. Kita nggak boleh itu tuh terikat kepada personal. Karena kalau kita terikat kepada personal, berarti kesetiaan kita kepada bangsa ini akan luntur. Dan ini yang menurut saya, yang kita kecewa terhadap orang-orang juga yang melihat itu sebagai personal. Dia hanya terikat personal. Terserah itu ada kepentingan pribadi tapi menurut kami itu bukan itu ciri kami gitu. Dan saya beruntung memiliki teman-teman relawan-relawan yang ada sekarang di Ganjar. Biarpun mereka tidak memiliki apa-apa, mereka tidak punya kepentingan apa, mereka hanya cinta aja kepada bangsa ini. Mereka adalah orang jujur, orang kecil, orang rendah hati, tetapi mereka setia kepada bangsa ini. Dan satu lagi yang saya lihat, rata-rata mereka itu adalah orang yang cerdas. Jadi saya sangat mencintai relawan Ganjar yang sekarang ini. Bagaimana mereka berjuang tertatih-tatih, tidak ada fasilitas apapun. Bahkan pada saat saya masih ingat, pada saat kami pertama diberikan kepercayaan untuk membagikan APK ya, kaos apa, itu atas biaya kami sendiri. Tidak ada seperek, satu peser pun itu ada dari TKRPP. Cuman kami sadar bahwa memang itulah yang bisa kami persembahkan. Pak Manurung, sebagai orang tua tadi disebut umurnya 73 tahun, Pak. Baru 73. 73 tahun. Ya, semoga 100 tahun. Amin. Amin. Pak Manurung, jadi yang kita tanya sebenarnya sebagai pesan dan harapan orang tua, mengingat Bapak masih memberi pikiran agar bangsa ini makin bagus ke depan. Kalau kita melihat kan bangsa kita ini di dunia dianggap nomor 3 demokrasinya paling bagus setelah Amerika dengan India. Tapi melihat sekarang sepertinya kita mundur di demokrasi begitu, karena kita mengangkangi demokrasi, aturan-aturan yang seharusnya kita sepakat melakukan itu begitu. Bagaimana pesan Bapak sebagai orang tua agar jangan ke depan kita mundur makin gaduh bangsa ini begitu? Ya, itu juga merupakan keprihatinan besar kita. Kenapa kita mau berjuang untuk Jokowi? Untuk Ganjar. Ya. Karena kita lihat Jokowi ini sudah berubah. Bukan Jokowi yang kita kenal ya. Mungkin beliau karakternya dari dulu memang seperti itu, tapi kita nggak mengenal dia. Tapi sekarang kelihatan lah wajahnya udah terbuka, topengnya. Kelihatan dia Jokowi ini memang seorang bukan seorang demokratis. Mereka lebih memilih kepemimpinan yang otoritarian ya. Dan barangkali saya cenderung melihat beliau ini adalah seorang pemimpin yang lebih mementingkan keluarganya daripada bangsa ini gitu. Ada 270 rakyat Indonesia yang harus kita urus. Dibandingkan dengan hanya satu keluarga orang, mungkin 10-20 orang. Seharusnya kalau kita berpihak kan lebih berpihak kita pada kepentingan 270 juta gitu. Oke, yang pertama. Yang kedua begini, kenapa kami berjuang untuk Ganjar? Karena kami sadar bahwa masa depan bangsa ini ditentukan oleh pemimpin yang saya sebutkan tadi, Ya. pemimpin yang baik. Maka anak-anak cucu kita, masa depannya itu ya ditentukan oleh siapa pemimpin kita sekarang. Oke. Kalau kita salah, ya mereka yang menderita. Kita sebentar lagi kan, seperti tadi, saya 73, mungkin ya berapa tahun lagi saya hidup. Tapi saya ingin negeri ini diwariskan kepada seorang pemimpin yang baik, cerdas, dan taat konstitusi. Dan beliau adalah orang yang mencintai rakyatnya. Bukan rakyat yang mencintai dia, tapi dia yang mencintai rakyatnya. Gitu. Pak Manurung, tadi kan saya dengar sempat dalam tanda kutip memuji PD Perjuangan ini. Tapi PD Perjuangan, Partai PD Perjuangan, Pilihan saya. iya tadi kan hampir kalau kita lihat narasinya kan memuji lah gitu, partai yang berjuang. Oh iya, menghasilkan apa? Iya, saya mau Partai tanya. ya. Saya mau tanya, memang kita lihat dialah partai yang punya ideologi dan pengkaderannya bagus. Tapi kan sepertinya juga karena jejaknya terlalu banyak sakit begitu, kalau kita lihat perjuangannya di Orde Baru ya, tapi menjadi besar sekarang
seperti Jumawa juga memang. Kita harus akui. Apakah ini juga otokritik ke PD Perjuangan dalam konteks misalnya narasi-narasi yang dilontarkan, misalnya Presiden disebut apa namanya pekerja partai begitu, ya petugas partai begitu. Ini kan dalam benak masyarakat awam ini kan menyakitkan gitu. Barangkali kita juga harus clear melihat ini. Jangan juga PD Perjuangan merasa tetap benar sendiri. Mungkin ini otokritik juga PD Perjuangan begitu. Ya, boleh saya jawab ya. Silakan. Pertama, saya ini bukan partisan. Ya. Saya ini tidak pernah jadi anggota PDI. Ya. Justru saya pernah jadi partai lain. Oke. Dan saya pernah jadi pengurus. Ya. Tetapi terus terang, dibandingkan dengan partai-partai lain, saya akan melihat memang partai PDIP ini partai yang sudah teruji gitu. Terlepas daripada apa kesan-kesan orang, bagaimana mereka tidak menyukai PDIP karena arogansinya tadi ya. Ya. Tapi menurut saya secara pribadi itu kesalahan persepsi mengenai PDIP, terutama mengenai ketua umumnya Megawati Soekarno Putri, yang kadang-kadang dinilai arogan dan sebagainya. Tapi kalau saya melihat ya, kepemimpinan seperti itu, ya barangkali untuk PDIP itu yang cocok. Ya, tapi untuk partai lain mungkin nggak cocok, sehingga ada rasa perbedaan selera ya. Ini itu hanya masalah like and dislike kok. Menurut saya itu nggak prinsip. Jadi ya kalau misalnya saya lebih prepare kepada PDIP sekarang karena memang saya melihat dari sekian banyak partai-partai yang ada itu, yang konsisten terhadap ideologi nasionalisme, NKRI, Undang-Undang 45 dan apa namanya Bhinneka Tunggal Ika, dari grade ya, dari 1 sampai 10, saya yakin dia adalah grade-nya yang paling sedikit ya 90 nilainya. Partai-partai lain yang menurut saya nasionalismenya ada, itu hanya di kisaran 1 sampai 5 atau 6. Tapi kalau PDIP saya yakin 90. Oke, mungkin terakhir pertanyaannya Pak Manurung. Ini masih dalam kampanye ya. Kita berharap sampai nanti pemilihan presiden itu tidak ada masalah. Barangkali ada pesan, kita tidak tahu juga apa yang akan terjadi besok atau lusa, karena mengingat fobia yang dulu kita pernah merasakan di DKI itu kan masalah-masalah agama dibawa di politik begitu. Terakhir pertanyaan kita. Baik, saya kira kalau masalah agama dibawa dalam konsultan ini nggak begitu masalah ya. Karena apa? Ya dua-duanya ini kan semua calon presiden ini tidak ada permasalahan agama ya, semua sama. Yang jadi persoalan bagi kita sebetulnya adanya ketidakpuasan masyarakat apabila pelaksanaan daripada pemilu ini tidak dilaksanakan secara baik, tidak netral. Penguasa itu berpihak kepada satu kelompok. Dan ini yang harus diwaspadai. Ini rakyat ini bisa marah. Kentara memang. Terasa itu ada pemerintah seperti men-setting ada satu pihak yang diuntungkan. Ya, udah jelas, ada beberapa kejadian ya. Kemarin ada pertemuan asosiasi desa, ya, ada pemasangan apa namanya, baliho, ya. Ada katanya ini rakyat yang kita lihat ya. Saya nggak melihat sendiri, tapi katanya polisi itu berpihak. Butet merasa diintimidasi. Ya, beliau padahal seorang pekerja seni. Dan ini menurut saya bisa menimbulkan kemarahan rakyat. Dan ini harus disikapi. Jadi untuk itulah kita harapkan bahwa pemerintah sekarang itu, Bapak Jokowi ini harus jangan berpihak lah, netral lah. Laksanakanlah pelaksanaan konstitusi, laksanakan pemilihan presiden ini secara baik dan benar, dan nanti biarlah akhirnya memang rakyat yang memilih siapa itu suara terbanyak. Dan juga jangan sampai ada nanti misalnya upaya-upaya kecurangan-kecurangan dalam
pengelolaan suara gitu. Saya pertama ingin menghimbau terutama kepada lembaga-lembaga survei yang sekarang ini berseliweran menyampaikan hasil-hasil yang menurut kami itu lebih banyak kebohongan dan pembolokan informasi. Karena dikelola dari mulai penyusunan sampelnya hanya untuk tujuan-tujuan tertentu ya. Itu mohonlah mereka-mereka yang cerdas ini bertindak baik. Dan yang kedua, saya menghimbau kepada saudara-saudara saya relawan, terutama relawannya Ganjar Pranowo, supaya mereka mendoakan saudara kita Pak Adian Napitupulu yang puji Tuhan sekarang katanya sudah kembali dari Singapura. Tapi dalam rangka pemulihan di rumah, marilah kita berdoa supaya dia cepat pulih, diberkati Tuhan dan menjadi seorang pemimpin yang baik di Republik ini. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Manurung. Demikian sahabat Suara Dapian bincang-bincang kami dengan Bapak Insinyur Lintong Manurung.